Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati tentunya Dr. Ahmadi, ini selaku Rektor ISIU, Institut Studi Islam Muhammadiyah Bajida. Yang kami hormati juga Ustaz Hamid Syahtarsi selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Royan, dan juga para ustaz-ustaz yang lainnya, dan tentunya para santri yang berbahagia pada kesempatan sore hari ini. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena bisa dipertemukan di dalam majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam dan curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita nantikan syafaatnya di dunia nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu spesial Dr. Ahmad Dr. Ahmad ini selaku Rektor ISIU Kabupaten Pacitan, Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini beliau akan menjelaskan tentang peran kader intelektual dalam dunia dakwah. Semoga nanti apa yang disampaikan beliau ini dapat kita ambil manfaat ibrahnya, hikmahnya, dan semoga nantinya ke depannya kita bisa menjadikan kader dakwah umat Islam ini. Karena mengingat waktu yang semakin sore, langsung saja untuk waktu dan tempat kita serahkan kepada Dr. Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man wala bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Mudirul Ma'had Ar-Royan, sesepuh kita, Pak Pribandi, kolega kami Pak Rahmanuddin, dan para asatid dan tulab mahasantri Al-Muhadarah bil Lughah Arabiyyah bil Indonesia bil Jawabiyah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bermuajahah ya. Kuntu ajlisu baina ladaikum ya. Mohon maaf saya di depan ya. Kemudian jenengan di situ. Yang dari luar Jawa bisa angkat tangan? Banyak sekali. Tapi bisa bahasa Jawa ya? Qalil wal kasir. Qalil wala yastati wa qalil kadzalika. Kaifa Ustaz Hari? Hal min haula'i atulab ja'u min anha'il Indonesia fi hadzal ma'had Ar-Royan yuridu ayata'allam ulumuddin wa tahfidzul Quran. Adunnu hadi min an-niyah salihah wa insyaallah ma'jurun indallahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tulab asatidz yang saya hormati, sebenarnya judulnya kajian sangat tinggi ya. Saya di sini tidak kajian, hanya share saja. Hanya share ilmu, atau bukan share lah, istilahnya hanya silaturahmi ya gitu. Kalau saya ke sini nanti share ilmu kan di sini itu kan sudah gudangnya.
kalau kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Hari, mulazamah ya, metode mulazamah. Ini kan dulu itu saya pengen sekali mulazamah itu. Sampai 2016 itu saya ke Tunisia itu pengen mulazamah di sana juga. Kalau di Tunisia itu kan memang apa ya? Kalau kita lihat akidahnya memang Asy'ariyah ya, tapi kita lihatnya ya masih dalam kategori Ahlus Sunnah seperti itu. Dan memang bagus bahasa Arabnya. Kalau saya belum pernah ke Mesir, tapi teman-teman dari alumni Mesir itu cerita kalau di Tunisia itu mulazamahnya ya, atau talazumnya itu lebih daripada yang atau model-model talaki di Az-Zawiyah namanya kalau di sana itu di pojok-pojok masjid itu jalan. Dan ini subhanallah kita menemukan di Purwasri Pacitan. Subhanallah. Saya kayak masuk surga seperti itu. Terasa masuk di komunitas yang luar biasa, sehingga Ma'had Ar-Rayyan ini adalah menjadi saksi ya atas keikhlasan kita di dalam thalabul ilmi. Kemudian terkait dengan peran kader ya, saya mengilustrasikan bahwa panjenengan semua ya, kulukum ya, bagian dari media dakwah, atau kalau kita sebut Islamic Center itu terlalu kepada fisik ya, tapi kita kepada personal, bahwa masalah umat itu memang sudah sangat banyak sekali. Ya, kita sudah sering ya mengkaji atau beberapa kitab kita hafal gitu, kita bahkan kita syarah dengan sebaik-baiknya. Nah, memang kondisi umat ini banyak sekali masalahnya. Jangan ditambah masalah dengan ketidakkoneksian kita atau ketidaknyambungan kita terhadap peran intelektual akademik kita ya di dalam dunia Islam ini. Kenapa saya ya, karena dengan mahasantri ya saya menyampaikan ini. Kemarin sudah kita diskusi dengan Ustaz Hari dan beberapa teman bahwa dakwah ya yang sering kita yang dengan mu'idhatul hasanah itu ya, itu ternyata setiap manusia itu berbeda-beda di dalam kita menerima ya. Di dalam setiap kepala orang itu ya akalnya adalah menerima ya pendapat, atau kalau difahami adalah al-mafhum ya, ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah ya. Sehingga ketika kami diskusi dengan para dosen di YAIN di UIN itu, berjenggot itu sunnah atau tidak, seperti itu, bahkan pembahasannya sampai sedetail-detail itu. Kemudian ada dosen yang mengatakan saya tidak berjenggot tapi saya itu sunnah. Loh, dari mana Pak Dokter kok bisa sunnah dengan tidak berjenggot? Saya kan berjenggot ya. Ketika kemudian saya masuk di ruang itu, ya karena saya memahami hadis itu adalah dengan mafhum mukhalafah seperti itu. Nggih monggo. Nah itu makanya penting panjenengan semua ya antum-antum sekalian untuk kita sudah mulazamah, artinya sudah hari-hari bersinggungan dengan al-kutub turas kan seperti itu, dengan kitab-kitab literasi ya klasik kita ini ya, tafsir, ada fikih, ada kemudian ada Ustaz itu kaidah fikih itu kan sudah sering sekali kita baca atau kita pelajari ya. Dan kitab-kitab yang lain. Tentu ya kami dari Institut Studi Islam pengen mengkolaborasikan, pengen menyatukan bahwa keilmuan di dalam Islam ini tidak dikotomi. Hanya itu saja intinya. Apa tuh dikotomi itu? Tidak. Kalau di dalam konsep sekuler itu kan fasluddin wal daulah, memisahkan antara agama dan negara. Fasluddin wa dunyawiyah, memisahkan antara agama dengan urusan dunia.
Nah, kami itu bukan seperti itu, bukan di situ. Bahkan kita dari Persyarikatan Muhammadiyah ya hadir untuk melebur itu. Bahwa urusan dunia itu juga ada agamanya, urusan agama itu juga ada duniawinya. Itu satu kesatuan yang orang boleh memisahkan, tapi kita tidak bisa memisahkan. Nah, kita nyun sewu Pak Pribandi ini guru agama misalnya pun, tapi juga digaji oleh pemerintah. Nah, itu kan masuk guru agama dapat sertifikasi misalkan. Kalau itu bahasanya guyannya kan gitu. Wah, itu kan sertifikasi bagian dari profesionalitas guru kan gitu. Ternyata ya seperti itu, tidak dipisah-pisahkan. Seharusnya guru itu tidak usah digaji. Guru agama terutama ya. Karena apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Nyun sewu Pak Bri, seperti itu. Tapi ternyata kan tidak. Memang tidak bisa dipisah, ya, tidak bisa fasluddin wad daulah. Agama dengan pemerintah atau dengan kebijakan-kebijakan politik itu tidak bisa dipisahkan. Ya, antara fasluddin dan dunyawiyah tidak bisa dipisahkan. Sehingga dirosah maqasidiyah ya, yang kita pelajari ini kan termasuk dari dirosah maqasidiyah, studi-studi yang menjadi orientasi utama. Ya, ada tafsir, ada fikih, ada hadis, ada ulumul hadis dan seterusnya. Ya, itu tetap nanti ya, saya ada dosen namanya Profesor Dr. Muhammad Hidzin, beliau tafsir bidangnya. Muhammad Hidzin tafsir di UIN Sunan Kalijaga. Memang ada asli dari pesantren seperti panjenengan itu. Bahasa Arabnya bagus, kemudian dari Gontor kan gitu. Memang belajar betul harfiah ya, tarjamah harfiah dari huruf ke huruf berbahasa Arab itu. Kemudian setelah masuk di perguruan tinggi, coba mendialogkan ya. Karena begini ya, mohon maaf, kita tidak mengecilkan salah satu materi ya. Karena belajar agama di pesantren itu masih insider. Jadi satu sudut pandang, satu arah. Ya. Nanti kalau dia sudah outsider, misalkan, ya sudah masuk ada dialog dengan kajian yang luar, ya ini ini bukan kajian, bukan kuliah usuluddin ya ini. Tenang saja, tidak usah khawatir. Misalkan ada hermeneutik misalkan, itu sudah mendialogkan antara teks agama dengan kajian ilmu-ilmu kontemporer yang harus didialogkan. Memang didialogkan itu artinya kebutuhan tekstual saat ini ya, dengan ilmu-ilmu terbaru ya. Ilmu terbaru itu sebenarnya ilmu lama yang kemudian dikaji terus, diperdalam terus, kemudian seolah-olah ilmu baru sebenarnya yang baru sama sekali tidak ada sebenarnya, kecuali yang mungkin teknologi ya. Kalau teknologi mungkin bisa. Kemudian Muhammad Sahrur kalau kita lihat, ya mohon maaf mungkin panjenengan mendengar kalimat ini tidak enak, karena beliau memang dari seorang engineering, tapi belajar agama. Itu coba mendialogkan sains dengan Islam. Ya, sehingga kalau kita lihat mengada hududul a'la, hududul adna, itu adanya memang mungkin di pasca sarjana, di S2 dan S3. Tapi paling tidak kita mengetahui itu. Kalau dunia perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak jumud, tidak stagnan, tapi terus mengalami perkembangan. Nah, bahasa Arab yang kita pelajari, baik di konteks fikih, hadis maupun tafsir, itu juga perlu kita dialogkan dengan bahasa kebahasaan yang baru, linguistik, terapan yang baru. Misalnya ada namanya ilmu semantik. Ilmu semantik itu kalau kita pelajari itu ada di dalam balaghah, mungkin ilmu al-ma'ani gitu. Cuman disiplin ilmu semantik sendiri ada di dalam sastra.
pembahasan sastra. Dan kalau kita lihat di perkembangannya, kita mendengar ada tokoh linguistik yang sangat terkenal, ada Profesor Dr. Toshihiko Ijutsu dari Jepang, sudah meninggal. Beliau juga belajar seluruh bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab. Yang ketika belajar bahasa Arab, ini sering saya pakai untuk kajian di mana-mana, kadang ya muncul. Beliau ada kekaguman terhadap bahasa Arab. Bahasa Inggris lancar, bahasa Jepang apalagi karena bahasa khas atau bahasa ibunya. Kemudian juga bahasa Indonesia. Tapi ketika belajar bahasa Arab, ini ada ketertarikan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika membahas Al-Quran, ya, itu karena dia belajar bukan belajar Islamnya, tapi belajar bahasanya. Ternyata banyak sekali para orientalis yang kita mengharapnya hidayah gitu. Tapi tidak semuanya dapat hidayah, tapi paling tidak ada ketertarikan terhadap bahasa Arab yang khas, yang beda dengan bahasa-bahasa yang lain. Contoh di dalam Al-Quran sering ada kalimat afala ta'qilun itu. Itu kan kita kan memahaminya kan seperti itu kan, berpikir apa kan gitu kan, dan seterusnya. Hampir ayat-ayat yang menunjukkan ke arah yang rujuk ilallah itu kan beliau sangat kagum. Kok ritmenya hampir seperti itu gitu. Ya, sehingga ada kecenderungan beliau untuk mempelajari kitab atau mempelajari bahasa Arab melalui Al-Quran. Sehingga banyak sekali buku-bukunya yang terkenal. Misalkan Tuhan dan Manusia, di dalam kitab suci itu yang sudah terjemahkan, tapi aslinya berbahasa Inggris. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teman-teman sekalian dan para asatidz yang saya hormati. Memang mohon maaf, mungkin tidak usah terlalu tegang kita ya, agak santai saja. Saya belajar bahasa Arab ya, kuntu ata'allamul lughah Arabiyyah ya, tidak dari kecil sebenarnya ya, tidak dari kecil. Pernah di Mahat Abu Bakar Universitas Muhammadiyah Surakarta 2 tahun, kemudian di Mahathir Ulum Al-Islamiyah di Jakarta, Libya 1 tahun, dan selebihnya ya otodidak di perguruan tinggi, dan sampai di disertasi saya itu berbahasa Arab. Ini bagian tahadus binikmat saya bahwa panjenengan juga punya potensi yang sama. Ya, saya perkenalkan bahwa bahasa Arab yang kita pelajari di pesantren ini adalah alat ya. Kalau di pesantren-pesantren yang tradisional menyebutnya kan ilmu alat kan gitu. Ada nahwu, ada saraf, ada mantik, dan ada misalkan ilmu qiraah dan yang lain. Ya. Nah, kita di perguruan tinggi ini mencoba ya untuk mendialogkan, menggabungkan ilmu itu menjadi bagian dari pengembangan akademik mahasiswa. Sehingga nanti ya kemarin sudah dicuplik, mungkin ketika kami nanti masuk dengan jadi mahasiswa, ya tentu yang sudah diperoleh dari sini itu tetap kita akui sebagai kompetensi panjenengan. Amin Allahumma amin. Karena kami akui sebagai kompetensi, karena sulit Ustaz kita mencari misalkan ya mahasiswa kami yang mau duduk jenak belajar buka kitab itu sekarang sudah sulit. Buka HP, baca WA kuat berjam-jam, baca status kuat berjam-jam, tapi baca kitab itu tidak kuat berjam-jam. Nah, padahal di sini pakai HP juga boleh saja. Dibatasi ya. Oke. Kalau mahasiswa kita yang batasi kan cuma iman dan amal solehnya saja. Kadang diajar itu ya, Mas Fatin tahu sendiri, diajar aja masih pegang HP kan gitu. Nah ini yang tidak ada itu, makanya ya mohon nanti seluruh mahasantri di sini juga bagian dari mahasiswa kita di
isi Pacitan. Sehingga jenengan pulang kampung atau pulang kota, mohon maaf mungkin dari asal yang bermacam-macam ke negaranya masing-masing, membawa, ya kenapa saya bilang ke negara yang masing-masing? Kalau di luar negeri kan Bilat itu kan bisa disebut kampung, bisa disebut negara ya. Tapi mesti bilangnya gitu, indah rujuki ila biladikum kan itu. Padahal maksudnya ke kampungnya kan desa dewe-dewe gitu. Bilangnya ke negaranya sendiri-sendiri kan gitu. Nah, itu kita sudah membawa bekal ilmu yang kita peroleh dari mulazamah ini. Yang kedua membawa syahadah. Syahadah apa? Syahadah bakalarius kan gitu, saja sarjana kan gitu. Saya kira itu, sehingga bisa saling kompatibel, tidak saling kontras kan gitu. Yes. Ketika saya di Mahat Abu Bakar tahun 2006 itu memang ada beberapa teman itu yang masih, tapi tahunya penting itu ketika sudah di akhir-akhir studi. Jadi kita di Mahat Abu Bakar 2 tahun nggih, masa dan lugawi itu mustawa awal. Saya 4 tahun setengah karena saya dari Tamhidi. Nah, tahu kan Tamhidi? Yang marhalah paling bawah itu. Ya, karena saya tidak dari pesantren, kalau satu hari ini kan agak pesantren sedikit ini, Pondok Mertua Indah. Kalau saya kan tidak sama sekali, nah, tidak pernah gontor, tidak pernah apa. Tapi memang dari awal harus mengejar ketertinggalannya ya, untuk at-takallum bil lughah al-arabiyyah. Kemudian dari marhalah tamhidi nekat gitu. Kalau sini mungkin tidak sampai, kalau saya kan bawa keropean, jadi satu hari itu menulis misalnya dhahabai dhabu, jalahya jadi juga tulis gitu semua, 10 kosakata. Tak saku di sini sambil ngontel naik dari Mahat ke kampus dihafal. Oh, satu hari dapat 10 kosakata, nanti 30 hari dapat berapa, mungkin satu semester dapat berapa. Selalu saya gitu kan. Kalau sekarang sudah tidak perlu gitu lagi sekarang, karena memang sudah langsung kepada kitab kajiannya. Selalu mulazamah itu artinya kan selalu ada di situ, di dekat kita kan gitu. Nah, mudah-mudahan kurikulum atau kondisi yang sedikit berbeda ini akan lebih mengantarkan Anda lebih cepat kepada prestasi studi tadi. Amin Allahumma amin. Prestasi studi Islam ya, Islamic Studies ini memang agak sedikit beda ya, dengan prestasi yang ada di umum. Misalkan kita ngambil kedokteran, nanti akan ada koasnya, nanti akan ada magangnya, nanti akan seperti itu. Kalau di perguruan tinggi kan ya, kalau di agama Islam atau di studi Islam kan tidak seperti itu. Ya sudah, media dakwah kita seperti ini. Mungkin pengabdian kita di mana, kita mungkin ada sistem pengabdian tidak di sini. Misalkan selesai berapa semester atau 1 tahun di mana gitu, ada enggak? Seumur hidup ya, Masya Allah luar biasa nih. Matur suwun, terima kasih. Nanti harapannya gini, ketika jenengan sudah jadi satu ya, kita jadi mahasiswa kita, mungkin kalau ada acara-acara lomba ya, musabaqah, nanti jenengan kita ikutkan saja, kan sudah menjadi mahasiswa nanti. Nah, kan gitu. Kalau musabaqah nasional, siapa tahu nanti ketemu lawannya dengan teman-teman jenengan dari negara jenengan sendiri sana kan tidak tahu juga kita nanti. Nah, kalau musabaqah nasional karena memang masih pandemi ini kan diuntungkan kita, masih pakai online kan gitu. Masih agak diuntungkan. Dan insyaallah mungkin akan ada segera ada nanti mungkin hifdzul Quran maupun muhadarah bil lughah al-arabiyyah. Nah, makanya kemarin kita sampaikan kalau bisa seluruh mahasiswa ini ngambil ya di satu program studi saja ya biar enak mengaturnya. Dan nanti akan disampaikan oleh kolega kami terkait dengan bagaimana cara pendaftarannya, cara masuknya, cara perkuliahannya. Kalau perkuliahan kemarin sudah kita sepakati untuk sementara biar dosennya yang kesini kan gitu. Karena kami juga masih kesulitan, tempat kuliah kami belum representatif ya, belum ber-AC. Nanti kalau sudah ber-AC kita pindah ke sana. Dan kemarin disepakati juga mungkin cukup 1 maksimal 2 hari yang tidak ganggu jam di sini seperti itu.
Ya, karena jam kuliah jenengan di sini, ya mahasantri di sini itu sudah kita akui ya, kita konversi atau kita akui sebagai kuliah di sana. Sehingga ini yang tadi saya sampaikan harus support, harus kompatibel, harus saling mendukung satu dengan yang lain. Kemudian para asatidz sekalian, mahasantri yang berbahagia, di dalam kita mendialogkan ilmu yang kita pelajari ini ternyata butuh kesiapan mental ya, dan batin. Ya. Itu yang nyun sewu kadang, mohon maaf, kadang orang tidak tahan juga. Kenapa tidak tahan? Karena kita baru atau mungkin baru beberapa menanam ideologi atau menanamkan keyakinan kita untuk fokus gitu kan, untuk belajar agama saja misalnya seperti itu. Kemudian di tengah jalan kita harus dibelokkan, oh kita harus menerima ilmu dunia atau ilmu modern tadi, ilmu-ilmu yang saya sampaikan seperti semantik itu tidak mudah. Banyak sekali kendala-kendala di dalam jiwa kita, terutama yang saya alami sendiri juga seperti itu dulu. Sehingga nyun sewu kalau dulu ada beberapa teman yang belum begitu matang, kemudian di tengah jalan nyun sewu ada yang agak stres, terutama yang fakultas usuluddin ini biasanya. Ketika sudah berbicara tentang keesaan Allah misalkan, bahasnya terlalu dalam sekali, menggunakan analisis bahasa. Padahal bahasa itu ya sekedar bahasa, kadang ya tidak harus kita telah dengan akidah. Makanya ini sudah harus kita sejak awal kita bentengi diri dengan biar tidak, wah nanti bahaya Ustaz belajar ilmu itu, nanti mendangkalkan akidah Ustaz, nanti seperti itu kan. Maka sejak awal kami sampaikan, tidak usah khawatir tentang itu. Kalau basic kita kuat, ya saya bukan cerita kemudian Pak Ahmadi basicnya sudah kuat, ya bukan gitu juga. Ya, ketika saya belajar kan dari S1 sampai S3 kan saya di UIN ya, di basic yang orang mengatakan mungkin liberal kan seperti itu, atau sekuler seperti itu. Tapi saya tidak mengambil saya sudah membentengi diri. Artinya membentengi diri itu siap menerima segala ilmu dari luar, dari dialog dari manapun, tanpa harus mengurangi keyakinan kita sepenuhnya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang basic yang tetap kita pertahankan, tapi ada beberapa hal yang tetap ya biasa kan dialog. Dialog itu artinya kan bukan dialog komunikasi saja, tapi dialog akademik. Ini yang beratnya di sini. Dialog bernalar. Maka teman-teman mahasiswa sekalian, mahasantri sekalian, ini rata-rata sudah berapa tahun Ustaz di sini? 1 tahun. Ada yang satu semester, ada yang 1 tahun. Kurang lebih seperti itu. 2 tahun ya. Nah, artinya kan sudah lumayan lah gitu. Sudah 2 tahun itu artinya kalau setiap hari tahajud, kemudian setiap hari baca berapa? 5 juz terusnya itu. Atau 3 juz misalkan, atau minimum berapa itu sudah kuat lah itu. Sudah cara Jawa tidak miar-miur lagi kan gitu. Tidak tergoyahkan lagi kan gitu. Kalau ada misalkan di depan sana ada akhwat lewat, tidak ngelirik lah gitu kan. Contoh seperti itu. Dan yang kita harapkan memang gitu kan. Karena memang godaannya di situ, godaannya. Ketika kita ini memang ilmu-ilmu yang kita kadang yang bikin bahaya itu kan penasarannya itu kadang. Janavi atau semantik kan gitu. Jani seperti apa misalkan semantik itu, atau seperti apa hermeneutik itu misalkan. Itu kadang ya mengganggu juga. Tapi insya Allah tidak, kita di Institut Studi Islam beda ya kita, karena kita sudah seawal kita sampaikan kita menggunakan sistem non dikotomi. Non dikotomi itu apa? Kita tidak memisahkan antara agama dan dunia, atau kita tidak memisahkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Karena semua ilmu kan min indillah. Ya. Ilmu itu kan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu para dokter kita, ya, Ibnu Sina, Ibnu Rus, semua kan berasal dari ilmuwan muslim. Nah,
kita tahu semua bagaimana penerjemahan kitab-kitab ya dari bahasa Yunani dalam bahasa Arab. Nah, kita kan tinggal produk ya, sudah jadi kita pakai, kita terapkan ya. Jadi perkembangan waktu ya kita harus berusaha mendialogkan kepada ilmu-ilmu umum. Ya, mungkin itu ya sedikit yang kita sharingkan ya, mungkin sangat kemana-mana, nanti sambil jalan nanti kita sambung terus. Dan intinya kami dari Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan sangat bersyukur bisa silaturahmi ke Ma'had Ar-Rayyan ini. Syukur ya, nanti kemarin sudah dilanjutkan belum Ustaz? Yang kira-kira bisa berapa persen yang bergabung? Ngoten. Ini nanti Pak Romantin akan menjelaskan cara pendaftaran online saja nanti setelah ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Waktunya sangat sedikit, mungkin perlu ada diskusi atau dialog, kita ada waktu. Nasrun wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.